warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Indasari dari kelas 11B. Di sini saya akan membahas tentang solutio atau larutan. Pengertian: larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Zat pelarut disebut dengan solvent, dan zat yang terlarut disebut dengan solut. Jenis larutan. Yang pertama, larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan, yaitu mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh. Larutan jenuh mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat, larutan lewat jenuh, yaitu mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu yang pertama polaritas, yang kedua kosolvensi, yang ketiga kelarutan, yang keempat temperatur, yang kelima salting out, yang keenam salting in, 7 pembentukan kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh yang pertama itu ukuran partikel. Makin luas solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua itu suhu. Kenaikan suhu akan menambahkan kelarutan solut. Yang ketiga pengadukan. Keuntungan dan kerugian dari larutan ini. Pertama-tama kita keuntungan. Keuntungannya itu merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Yang keempat, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya itu, yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sediaan larutan. Yang pertama itu potiones atau obat minum, yaitu untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua itu eliksir, mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol itu berfungsi mempertinggi kelarutan obat. Yang ketiga sirup. Sirup terbagi menjadi 3. Yang pertama, sirup simplex mengandung 65 gula dalam larutan nipagin 0,25% B/V. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat. Yang keempat, netralisasi, yaitu obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Yang kelima, saturatio, yaitu obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Yang keenam itu potio effervescens. Yang ketujuh, goutte atau drop, yaitu sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Sendok. Macam-macam sendok itu terbagi 3. Yang pertama C atau Kotler, sendok makan, volumenya itu 15 ml. CTH, Kotler T atau sendok T itu volumenya 5 ml. Dan terakhir CP atau Kotler pulvis,
atau sendok bubur volumenya 8 ml. Contoh menghitung dosis larutan itu kayak seperti ini. Resep: larutan KI 2% 100 ml MV salt ester DD sehari 1 sendok makan. Umurnya 10 tahun. Kita mencari perbannya dulu. Kalium iodida itu berapa? 2%. Berarti 2 per 100 kali 100 sama dengan 2 gram. Aquadesnya hingga 100 ml. Perhitungan dosis itu berdasarkan umur. Yang pertama-tama kita cari yaitu umur 10 tahun. Satu kali pakainya rumusnya itu N per 20 kali DM sama dengan 10 per 20 kali 2 sama dengan 1 gram. Per harinya itu rumusnya N per 20 kali DM yaitu 10 per 20 kali 6 sama dengan 3 gram. Setelah kita cari berdasarkan umur, kita cari lagi berdasarkan resep, yaitu satu kali pakainya rumusnya itu volume sendok dibagi volume obat dikali kandungan obat, yaitu 15 ml volume sendok per volume obat 100 ml kali kandungan obat 2 gram sama dengan 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. Persennya 0,3 per 1 kali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Per harinya kita cari 3 kali 0,3 sama dengan 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram. Persennya sama dengan 0,9 per 3 kali 100 sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Larutan topikal. Yang pertama itu kolirium, yaitu larutan steril, jernih, bebas sara asing, sotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Yang kedua, gute ophthalmiques, yaitu obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Nilai isotonis idealnya sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9% B per F, tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan NaCl 0,6% B per V dengan tertinggi 2,0% B per V NaCl. Pendaparan. Untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Pengawet. Wadah larutan harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilisasi pada pemakaian pertama. Pengental. Untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat terlihat. 3. Gargarisma atau gargle adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan paket yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. 4. Litus oris atau oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Yang kelima, gute oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumur, tidak untuk ditelan. Yang keenam, gute nales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Yang ketujuh, gute auriculus atau tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat dalam rongga telinga. Yang ke-8, inhalation, sediaan yang disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk
kabut ke dalam saluran pernafasan. Yang kesembilan, lavement atau klisma atau enema. Cairan klisma atau emena. Cairan pemakaiannya per rektal atau per kolon. Yang ke-10, douche adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Yang ke-11, epitema atau obat kompres. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Menghitung pengenceran alkohol, kita membutuhkan alkohol 70% sebanyak 500 ml, tetapi yang ada hanya alkohol 96%. Jadi berapa mili alkohol 96% agar bisa menjadi 500 mili alkohol 70%. Rumusnya itu pengenceran V1 kali K1 sama dengan V2 kali K2. Jawabannya V1 kali 96 sama dengan 500 mili kali 70. V1 kali 96 sama dengan 35.000. V1 sama dengan 35.000 per 96. V1 sama dengan 364,58 mm atau 364,6. Jadi, kita ambil alkohol 96 sebanyak 364,6, lalu kita tambahkan Aquades sampai 500 ml. Hitungan farmasi. Farmakope Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu yang pertama persen bobot per bobot atau B per B atau B per B. Jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua persen bobot per volume atau B per V. Jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lainnya. Yang ketiga, persen volume per volume, yaitu V per V. Jumlah milisat dalam 100 ml larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut. Untuk campuran padat atau setengah padat, yang dimaksud adalah B per B. Untuk larutan dan suspen, suatu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Dan untuk larutan cairan di dalam cairan yang dimaksud adalah V per V. Dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah B per V. Perhitungan bukan etanol. Perhitungan bukan etanol. Jika kita ingin menghitung perhitungan bukan etanol, yang pertama kita harus menentukan mana bagian yang membentuk dan mana yang bagian yang terbentuk. Yang kedua, komponen yang belum kita ketahui, misalkan X. Yang ketiga, zat aktif yang membentuk sama dengan terbentuk. Yang keempat, berapa zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Yang terakhir, kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Perhatikan contoh yang di atas. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapakah jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Jawab. X gram 50 sama dengan 300 gram 10%. Zat aktif atau ZA sama dengan 50/100 kali 0,5 X. ZA sama dengan 10/100 kali 100 sama dengan 30 gram. 0,5 X sama dengan 30 gram. X sama dengan 30/0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambah air
sama dengan 300 kurang 60 sama dengan 240 gram. Perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air, umumnya dinyatakan dalam persen B/B atau V/V. Contoh soalnya, hitung berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20% bila tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Jawab. Dalam kurung X gram kali 15% tambah dalam kurung 200 gram kali 25% sama dengan 400 gram kali 200%. ZA dalam kurung 50/100 kali X tambah dalam kurung 25/100 kali 200 sama dengan 20/100 kali 400. ZA 0,15 kali 50 sama dengan 80. 0,15 X sama dengan 80 kurang 50. X sama dengan 30/0,15 sama dengan 200. Zat 15% diambil sebanyak 200 gram. Zat penambah sebanyak 400 kurang dalam kurung 200 tambah 200 sama dengan 0 gram. Contoh soal penghitungan etanol. 600 gram etanol 90% B/B, berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Jawab. 600 etanol 60% B/B, alkohol sama dengan 90/100 kali 600 sama dengan 540 gram. 90% B/B sama dengan 93,25% V/V, Bj-nya sama dengan 0,8158. 600/0,8158 sama dengan 735,47 cc. Alkohol absolutnya sama dengan 93,25/100 sama dengan 735,47 sama dengan 685,82 cc. Tadi pembahasan tentang solutio atau larutan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.